Sebelum melangsungkan perjalanan ke KPU, Anies Baswedan dan Cak Imin menyempatkan diri untuk meminta restu keluarga. Bakal Capres Anies pun terlihat mencium kaki sang ibu dan memohon doa restu untuk mendaftar Pilpres 2024 ke KPU pada pagi hari ini, 19 Oktober 2023. Ke KPU pada pagi ini. Sebelumnya ini bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sebelum mendaftarkan diri ke KPU melakukan serangkaian acara yang dimulai sejak subuh. Daftaran pasangan Capres-Cawapres Anies Caimin dimulai dengan ibadah sholat subuh di rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan meminta restu kepada orang tua. Anies melakukan sungkem kepada sang ibunda bersama sang istri. Caimin pun ikut melakukan sungkem kepada ibunda Anies Baswedan. Setelah itu Anies Caimin bergegas ke kantor partai pengusung, yakni Partai Nasdem, nanti terakhir begitu karena dekat dengan KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya tadi ada di PKS dan saat ini dilanjutkan ke kantor DPP PKB. Sebelum menuju ke KPU, kegiatan ataupun serangkaian ini akan dilakukan untuk meminta restu dan meminta doa dari kader partai-partai pengusung. Semuanya pagi ini alhamdulillah kami barusan selesai tadi mohon doa dari Ibu, mohon restu. Tadi malam juga begitu kami ketemu Ibu Muhasonah khusus untuk mohon doanya, sungkem, dan pagi ini di rumah kami. Insya Allah sekarang langsung kami menuju DPP PKS, sesudah itu kemudian ke DPP PKB, ke Nasdem, kemudian berangkat ke KPU. Ya. Ya, sementara itu sebelum ke rumah Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Muhaimin Iskandar atau Caimin juga melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah dinasnya bersama orang tua dan elit partai PKB. Selain itu, sebelum mendaftar ke KPU pada pagi ini, Caimin juga melakukan sungkem meminta restu kepada sang ibunda. Sang ibu juga turut mendoakan dan memberikan nasihat kepada Caimin tentunya agar proses ataupun rangkaian pendaftaran pada hari ini ke KPU berjalan dengan lancar. Niatnya supaya ditata. Pertama niat membela agama Tuhan. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana. Berikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Tidak salah bila kita lakukan di ruang terbuka sehingga kita menyaksikan terbitnya matahari dari timur, seakan menandakan terbitnya kemenangan untuk Indonesia nanti. Suasana langit yang cerah insya Allah menggambarkan Indonesia yang cerah nantinya. Dan kita syukuri ini semua sebagai nikmat, insya Allah dilipat gandakan nikmat ini nanti. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya DPP Partai Nasdem. Terkait pertanyaan Anda berikutnya, yang juga saudara, betul sekali bahwa nanti akan ada iring-iringan mobil jeep begitu, mobil jeep terbuka yang akan mengantarkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ke gedung KPU RI. Akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zamzam Mahrur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disambut oleh sejumlah pimpinan Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Akan ada diskusi sedikit sepertinya di dalam kantor DPP Partai Nasdem sebelum pasangan Amin ini akan menuju ke kantor KPU untuk mendaftarkan
diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Jadwalnya memang pukul 8 pagi mereka akan langsung mendaftarkan diri. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS yang telah memberikan kepercayaan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKB. Bangsa ini banyak yang bertanya, mungkin berubah di ujung, mungkin berubah di tengah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita ditunjukkan pada inkonsistensi. Kita sering ditunjukkan pada sikap berubah tengah jalan. Hari ini kita menyaksikan bangsa ini sedang diberikan contoh. Apa itu konsistensi? Apa itu keteguhan? Apa itu lisan dan perbuatan? Ketika kata-kata sering dipertanyakan, bangsa ini dalam situasi terombang-ambing. Perubahan yang dikirimkan dari ruangan ini adalah perubahan tentang kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik pada proses politik, mengembalikan kepercayaan publik pada para pemimpin-pemimpinnya. Kita harus sampaikan, Bang Surya Paloh dengan segala macam tantangan yang dihempaskan kepada beliau. Beliau menjadi contoh, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Baca Pres Anies Baswedan memberikan sambutan di Nasdem Tower jelang mendaftarkan diri ke KPU. Anies tak bisa menahan tangisnya saat menyampaikan pidatonya. Kunjungan ke Nasdem Tower merupakan rangkaian acara sebelum berangkat mendaftarkan diri ke KPU. Saudara, yang Anda saksikan saat ini di pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menuju ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah syarat tentunya mereka sudah penuhi, keduanya juga sebelumnya sudah melakukan tes kesehatan begitu di Rumah Sakit Fatmawati, meskipun nanti secara resmi setelah mereka terdaftar sebagai Capres-Cawapres akan ada prosesi tes kesehatan kembali di RSPAD yang sudah ditentukan. Ini masih berada di Jalan Gondang Dia ternyata, di dekat kantor DPP Partai Nasdem. Berikut adalah pantauan kamera melalui udara. Tampak suasana di sekitar kompleks KPU. Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, penuh sesak oleh simpatisan dan massa pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang hari ini sama-sama mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres. Komisi Pemilihan Umum kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan kepada bakal calon presiden. Baik. Dalam pidatonya usai mendaftar ke KPU,
Anies mengungkapkan membawa gagasan perubahan hingga menjamin kemakmuran bagi pencari kerja hingga petani dan nelayan. Sebelumnya, dalam sambutan di dalam gedung KPU, Anies menyinggung soal petugas KPU yang sudah bekerja dengan baik selama pendaftaran. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan. Pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya.